Renungan Kefas. Judul renungan hari ini adalah Ada Dua Macam Penderitaan. Ayat bacaan dari Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk menjadi tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus mengatakan dengan jelas bahwa dia akan menggenapkan apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus. Bukankah penderitaan Kristus telah genap? Bagaimana penderitaan Kristus untuk tubuh itu perlu digenapkan? Tuhan Yesus mengalami dua macam penderitaan. Penderitaan bagi penebusan dan penderitaan untuk menghasilkan dan membangun tubuh, yaitu gereja. Tidak seorang pun di antara kita dapat mengambil bagian dalam penderitaannya bagi penebusan. Beberapa ayat mengatakan tentang penderitaan Kristus untuk menggenapkan penebusan. Sebagai contoh, 1 Petrus pasal 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kristus, ia yang benar, telah mati bagi orang-orang yang tidak benar. Dialah satu-satunya yang layak menanggung penderitaan semacam ini. Ibrani pasal 9 ayat 26 dan Yesaya pasal 53 ayat 3-5, ayat 7-8 juga menunjukkan bahwa Kristus menderita demi merampungkan penebusan bagi kita. Dalam penderitaan ini kita tidak ada bagian. Kristus sendirilah yang menanggungnya. Walaupun kita tidak dapat berbagian dalam penderitaan Kristus untuk penebusan, jika kita setia kepadanya, seharusnya kita mengambil bagian dalam penderitaannya untuk menghasilkan dan membangun tubuhnya. Paulus adalah teladan bagi kita dalam hal ini. Segera setelah dia bertobat, dia mulai mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Sobat Kefas, sudah tentu Kristus memelopori menderita untuk menghasilkan dan membangun tubuhnya. Tetapi para rasul dan kaum beriman harus mengikuti jejak Kristus dalam penderitaan ini. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat ini tidak membicarakan kematian Kristus untuk penebusan, tetapi membicarakan kematiannya yang menghasilkan buah dan melahirkan. Kristus telah jatuh ke dalam tanah dan mati sebagai satu butir biji gandum untuk menghasilkan banyak butir gandum bagi gereja. Menurut Yohanes pasal 12 ayat 26, orang-orang yang ingin melayani dia harus mengikuti dia dalam hal ini. Poin penting, yang pertama, mengikuti jejak Kristus dalam penderitaan. Kedua, mau ikut serta dalam membangun gerejanya. Poin doa, mendoakan agar kita mau mengikuti jejak Kristus dan para rasul dalam hal menderita. Mendoakan gerejanya agar rampung sempurna di zaman ini. Tuhan Yesus memberkati.